Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam satu renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh duduk belajar seperti Maria, diam di hadapan-Mu. Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Jadikan hati kami menjadi lahan yang subur. Karena kami percaya ketika firman itu tertabur dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam satu topik seperti yang lalu ya, berbicara mengenai ketaatan dan kesetiaan. Tapi kali ini kita bicara mengenai Abraham. Nah, sangat menarik sekali saudaraku kalau kita melihat kisahnya Abraham. Kalau kita telusuri balik sebelum pertama Abraham betul-betul menjadi bangsa pilihan, dia itu namanya belum Abraham, namanya masih Abram. Nah, Abram pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan ya, kita baca di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman itu sebetulnya faithful ya, faithfulness atau kesetiaan juga ya, dalam bahasa Indonesia itu kesetiaan. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu selalu terkoneksi satu dengan lain. Nggak mungkin bisa terputus. Jadi kalau kita ngomong kita beriman, kita mau ngomong kita itu setia, kita harus taat. Taat itu bicara apa? Bicara kita itu do something, melakukan sesuatu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita akan belajar dari Abraham. Namanya berikutnya Abraham, diganti oleh Tuhan menjadi Abraham, yaitu berarti dia mengalami satu perubahan ya, kelahiran baru sehingga Tuhan memanggil dia menjadi Abraham. Nah, dikatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kita sekarang mau telusuri dulu, dia berangkat dari mana? Dari Ur Kasdim, saudara. Dari Ur Kasdim, Abraham beserta seluruh keluarga dia berangkat, terus dia sampai di Haran, dia berhenti karena orang tuanya minta berhenti di Haran, menetap selama berapa lama, terus umur 75 tahun Abraham ketika ayahnya sudah meninggal, dia keluar dari Haran, berangkat menuju tanah Kanaan. Jadi tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kita mau lihat dulu, Abraham ini backgroundnya apa. Nah, kita lihat ada penemuan dari arkeolog, perumahan, daerah reruntuhan perumahan di daerah Ur Kasdim. Nah, di situ temukan rata-rata rumahnya itu besar sekali. Itu bisa memuat sampai ratusan orang ya. Bukan cuma puluhan, bukan cuma belasan, tapi ratusan orang dalam satu rumah. Jadi itu perumahan orang kaya. Kita bicara kayak desa-desa kecil, tapi sebetulnya bukan desa. Kayak rumah itu bisa nampung. Karena zaman dulu tuh orang itu bukan kerja sebagai PRT atau ART, enggak. Mereka itu dibeli menjadi budak. Jadi orang budaknya banyak itu adalah orang kaya, dan rata-rata rumah di situ tuh ratusan, bisa nampung ratusan orang. Jadi perumahan Ur Kasdim itu orang kaya. Jadi Abraham ini orang kaya asalnya. Loh, pasti tak Pak? Ya pasti, karena waktu Abraham kita lihat dia berperang ya. Ketika dia berperang, itu dikatakan bahwa orang-orang yang lahir dari rumah bapaknya itu 300. Dari rumahnya itu, rumah asalnya Abraham itu 318 orang. Saudara tahu, pegawainya Abraham tok yang lahir dari rumahnya itu 318. Ya rumahnya tentunya rumah yang besar. Nggak mungkin rumah kecil. Dan kita bicara yang diajak berperang, itu 318. Berarti yang dewasa. Berarti apa? Berarti Abraham ini adalah orang kaya. Tapi dia tuh dengan tidak mengetahui dia mau dipanggil kemana. Dia tuh taat kepada Tuhan dan dia berjalan keluar dari Ur Kasdim. Terus ayahnya sakit minta berhenti di Haran. Mereka berhenti sampai ayahnya meninggal. Abraham melanjutkan perjalanan pada usia 75 tahun. Di situ kita kalau lihat itu di Kejadian 12 ya. Jelas sekali. Di situ pertama kali Tuhan menentukan bangsa pilihan. Judulnya perikopnya Abram dipanggil Allah. Mulai ayat 3 ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Nah,
Di sini kita lihat betapa dia itu taat kepada Tuhan. Begitu setianya, ya, ketaatan dan kesetiaan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena kita bicara setia itu bicara faith, pistis ya, bahasa Yunaninya iman. Itu salah satu buah roh di Galatia 5:22. Itu adalah kesetiaan. Faith yang keluar karena buah daripada Roh Kudus. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan, karena ketaatan itu melakukan apa yang kita percaya, apa yang kita setia. Kita setia terus kita mau melakukan. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, imannya Abraham itu apa? Pertama kita lihat, dia tidak tahu apa-apa. Dia itu orang kaya, bukan orang tidak punya duit. Kalau orang tidak punya duit, mungkin ya melok aja lah, ikut aja katanya. Ya, sudah bos ngomong apa ikut aja. Saya ikut. Tapi kalau orang sudah punya duit, apalagi ratusan orang yang lahir di rumahnya, 318 orang itu lahir di rumahnya. Berarti itu yang dewasa, berarti rumahnya itu isinya banyak sekali, saudaraku. Itu kalau tidak orang kaya kan tidak mungkin. Jadi pada waktu itu Abraham ya, tapi waktu itu namanya masih Abraham. Dipanggil Tuhan itu untuk dipilih menjadi bangsa yang diberkati, dan melalui Abraham dan keturunannya ya, saudara dan saya secara iman, itu kita semua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, puji Tuhan, iman daripada Abraham ini membuat akhirnya apa? Dia taat dan dia melakukan, meskipun dia kondisinya oke, kondisinya ya orang kaya ya pasti oke. Dia tetap mau keluar. Dia tidak ngerti apa yang dia kerjakan, tapi dia punya iman, punya kepercayaan, dan dia taat. Dia berjalan sampai di Haran, orang tuanya berhenti, minta tinggal di Haran sampai dia meninggal, orang tuanya baru dia jalan pada usia 75 tahun, dia jalan lagi menuju ke tanah Kanaan. Dan kita tahu ceritanya berikutnya, di mana bukan hanya janji itu saja yang Tuhan janjikan. Bukan hanya janji tempat tanah perjanjian, tapi janji keturunan Abraham akan diberkati. Nah, kita semua tahu bahwa Abraham atau diganti menjadi Abraham pada waktu dia umur 90 tahun, dia itu belum punya keturunan, saudara. Dia belum punya keturunan. Bahkan sebelumnya itu dijanjikan Tuhan, kamu lihat bintang di langit. Nah, sebanyak itu nanti keturunanmu. Nah, mungkin Abraham mikir, loh aku ini secara manusia ya. Secara manusia usia sudah 70 sekian tahun. Ya istrinya tentu juga sudah tua, terpaut 10 tahun. Sarah terpaut 10 tahun sama Abraham. Ya, dimana pastinya udah tidak bisa tidak produktif, istilahnya tidak bisa melahirkan lagi, kan sudah tua kan, tidak punya indung telur, tidak bisa dibuahi, tidak bisa melahirkan. Jadi pikirannya kan, oh nanti mungkin ngambil anak atau ngambil istri lagi ya dari istrinya yang lain. Tapi ternyata Tuhan ngomong enggak. Umur 99 tahun dikatakan Tuhan ya, malaikat Tuhan huruf besar, itu berarti Tuhan sendiri bersama dua orang lainnya, malaikat lainnya, itu datang menghampiri Abraham dan mengatakan bahwa tahun depan kau akan punya anak. Ketawa Abraham, kan dalam hati ya, kan dia tidak percaya. Tapi tetap dia dalam hati tidak percaya, tapi dia tetap secara kenyataan dia tetap percaya bahkan taat. Nah, bukankah seringkali dalam kehidupan ini kita juga mendengar, melihat janji-janji Tuhan, mungkin kita bisa berpikir seperti Abraham. Waduh, gak masuk akal ini. Ketawa. Tapi bukankah kita juga sebetulnya dalam hati kita betul sungguh percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ini yang Abraham lakukan ini luar biasa, saudara. Tadi pertama kita lihat dia dengan kondisi dia yang sudah oke, dia mau saja keluar menuruti janji Tuhan. Pertama, kedua, yang luar biasa, ketika dilihat Sarah sudah tua, 90 tahun, ya, 89, dia 99. Tuhan ngomong, dia masih percaya, saudara. Dia masih percaya kepada Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan apa yang kita lihat? Dan Tuhan betul-betul memberikan keturunan itu kepadanya, yang namanya adalah Ishak. Jadi memang sebelumnya dia sempat, Sarah ini ngomong, aduh wis nggak mungkin aku bisa punya anak, wis ngambil selir saja. Istilahnya budaknya Hagar tuh disuruh jadi ya istri muda lah, atau istri kedua atau gimana, sehingga akhirnya lahirlah Ismail. Dan ketika Ismail umur 13 tahun, malah akhirnya Tuhan suruh Abraham sunat. Sunat termasuk Ismail juga disunat, dan tahun depannya baru punya anak dari Sarah itu, anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya.
Nah, Ishak ini akhirnya menjadi anak yang dijanjikan Tuhan. Dan melalui Ishak ini, anak satu-satunya yang dari Abraham dan Sarah, anak perjanjian. Maka Tuhan itu ngomong bahwa melalui Ishak lah, bukan melalui Ismail. Bahwa nanti janji Tuhan itu akan digenapi. Bahwa nanti keturunan Abraham itu akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, kita lihat ceritanya. Setelah Ishak, pada waktu Ishak disape itu tradisi Yahudi itu kira-kira sekitar usia antara 3 tahun sampai 5 tahunan ya. Pada usia itu ternyata si Ismail ini kakaknya Ishak ya, kakak tirinya Ishak, kakak ya bukan dari satu ibu ya. Itu kelihatan ya mungkin bahasa Indonesia enggak kurang akurat, tapi sebetulnya itu semacam membuli atau melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Ishak. Dan Sarah ketika melihat itu dia marah dan dia ngomong sama Abraham dan dia minta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Nah di situ Hagar dan Ismail diusir. Setelah itu Abraham hanya berkumpul dan membesarkan Ishak satu-satunya. Jadi Ishak ini merupakan anak sayangannya dia. Nah yang luar biasa saudara, yang luar biasa kesetiaannya Abraham ini adalah di Kejadian 22. Nah, di Kejadian 22 ini dikatakan perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Nah ini kalau lihat konteksnya ini permintaan yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Pertama Tuhan tidak pernah minta persembahan manusia. Tuhan Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah minta korban persembahan. Tapi dia di sini ngomong, dia mencoba Abraham. Dia ngomong Abraham, anakmu yang paling kau kasih itu berikan sebagai persembahan. Sisanya apa? Ya kalau diberikan tok orangnya masih hidup kan lain. Diberikan persembahan berarti apa? Disembeli. Disembeli sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Ini sudah agak masuk akal. Terus ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham bangun, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu dan berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi 2 bujang, Ishak sama Abraham. Bujangnya suruh bawa kayu, korban bakaran. Ya, kayunya untuk membakar korban sudah disiapkan. Terus mereka berjalan. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. 3 hari berjalan saudara. Kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, setelah itu kami kembali kepadamu. Jadi bujangnya tidak boleh ikut, terus Ishaknya dipanggil. Terus ayat 6 mengatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Ishak ini jelas tidak mungkin anak kecil, paling tidak remaja yang kuat ya. Ya, kalau tidak kuat tidak mungkin bisa manggul kayu untuk korban bakaran. Dan kayaknya mungkin juga sudah agak dewasa gitu ya, tidak terlalu remaja. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi mereka meninggalkan bujangnya berdua bersama-sama, Ishak manggul kayu bakarnya ya. Abraham bawa pisau sama batu api. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunannya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Nah ini kalau kita mau baca dengan teliti ya. Loh, kok cek gampangnya loh anak itu mau diikat jadi korban. Ya, satu, pastilah anak ini juga bukan anaknya pemberontak. Jadi dia tuh juga model-model Abraham itu. Ketika Allahnya nyuruh dia
sudah pokoknya taat dulu. Sama seperti Ishak, ketika bapaknya ngikat dia, kalau sebetulnya dia mau ngelawan, bisa enggak ngelawan? Ya bisa. Abraham itu umurnya 100 tahun plus umurnya Ishak. Jadi kalau Ishak itu 15, Abraham itu umurnya 115 tahun. Ya orang umurnya 115 tahun, kalau orang 15 tahun ngelawan, bisa menang enggak orang 115 tahun? Ya pasti kalah tenaga. Tetapi ternyata Ishak berhasil diikat. Berarti apa? Ishak itu enggak melawan, enggak memantah. Ya kita lihat di situ bahwa ternyata anak pada suku Yahudi itu, sistemnya suku Yahudi, budaya suku Yahudi itu menurut sama orang tuanya. Enggak kayak anak-anak zaman sekarang ya. Apalagi anak-anak generasi yang terakhir ini dikatakan pada akhir zaman ini enggak hormat sama orang tua, enggak peduli ya. Cinta uang, tidak punya kasih, dingin hatinya dan lain sebagainya. Tapi ternyata Ishak ini nurut sama orang tuanya. Ya, bahkan sama Abraham diikat, diletakkan di mezbah di atas kayu yang mau dibakar itu. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Loh, disembelih betul, saudaraku. Jadi anak satu-satunya pada dia usia, padahal dia itu menerima janji Tuhan bahwa dari keturunannya lah. Dan Tuhan sudah ngomong, bukan keturunan yang Ismail, keturunan yang Ishak inilah. Bahwa nanti Abraham akan diberkati dan keturunan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh dunia. Tapi ketika Tuhan suruh dia nyembelih anaknya, dipersembahkan kepada Tuhan, dia taat, saudara, karena dia tahu Tuhan sanggup untuk melakukan apapun. Bahkan membangkitkan orang mati pun Tuhan sanggup. Lalu di ayat 11 dikatakan, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, huruf besar ya, ini Tuhan sendiri, kepadanya Abraham. Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menandai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit pada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, di situ kita tahu, saudara, bahwa dari keturunan Abraham ini nanti lahirlah Tuhan Yesus Kristus yang mana Tuhan Yesus menjadi berkat bagi seluruh orang yang percaya dan beriman kepadanya. Karena melalui penebusan dosa, karya salib Kristus, maka saudara dan saya, semua orang yang beriman kepada Dia akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Abraham ini, kesetiaan Abraham ini tidak bisa diukur oleh apapun. Dia tuh rela memberikan yang dia punya satu-satunya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Jadi istilahnya kalau hari-hari ini ya kita jangan menyamakan nyawa ya. Mungkin Tuhan nggak mungkin minta kita dan kita nggak mungkin menyetujui kalau Tuhan minta nyawa ya, karena memang tidak ada itu. Secara konteks logika Tuhan tidak pernah minta nyawa untuk misalnya, oh saya dengar mimpi bahwa Tuhan nyuruh saya membunuh si A si B, itu tidak ada, saudara. Tidak mungkin, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi zamannya waktu itu firman Tuhan kan belum ditulis, belum ada. Tapi ketaatan Abraham menunjukkan bahwa dia bukan fokus kepada berkat yang Tuhan berikan pada dia, karena berkatnya nanti melalui Ishak. Abraham, Ishak, nanti Ishak melalui Yakub dan keturunannya. Sampai kepada bangsa-bangsa. Dia tidak fokus sama berkatnya, tapi dia fokus sama Tuhannya. Jadi kesetiaan Abraham itu betul-betul setia pada Tuhannya. Nah, refleksinya dari kesetiaan yang Abraham telah tunjukkan kepada saudara dan saya hari ini. Itu berarti apa? Berarti kita pun harus juga menteladani seperti itu, saudara. Jadi jangan hanya kita fokus pada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi kita harus fokus kepada Tuhannya. Karena pada saat meterai ketiga itu dibuka, maka akan jadi ketidakadilan, ketimpangan. Maka akan terjadi
kelaparan, ya, kesulitan perekonomian, di mana orang mungkin bisa-bisa bekerja hanya untuk makan saja atau bahkan kurang daripada itu. Meskipun Tuhan ngomong, jangan kau ganggu anggur dan minyak. Berarti apa? Itu adalah saudara-saudara yang beriman kepada Dia. Tapi bukan berarti kita akan berkelebihan, berkelimpahan. Nah, kalau kita hanya fokus kepada berkat, kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita akan goyah imannya. Tapi kita lihat Abraham, meskipun dicobai, meskipun dia yang satu-satunya yang dia cintai, yang betul-betul dia, wah pokoknya melalui Ishak nanti janji-janji Tuhan itu akan digenapi, diminta sama Tuhan. Itu Abraham mau memberikan karena dia fokusnya sama Tuhan. Nah, Tuhan minta saudara dan saya mulai belajar meneladani sikapnya Abraham supaya kita bukan fokus pada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Pada hari-hari ini saudaraku, dengan situasi perekonomian, situasi geopolitik dunia, peperangan, ya, mungkin bencana alam, mungkin banyak hal yang sedang terjadi dan akan berlangsung terus. Tidak mungkin dalam 1-2 hari selesai, tapi ini berdampak berkelanjutan. Ketika kita hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan, maka kita akan menjadi tergoyahkan. Tapi kalau kita meneladani Abraham, kita hanya fokus kepada Allah, kepada Yesus Kristus sebagai junjungan persembahan penyembahan kita. Maka apapun yang terjadi, meskipun Tuhan minta semua berkat yang kita miliki, yang mungkin bukan diminta hilang begitu saja, tapi Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, ya. Kita mengalami sedikit proses dalam kehidupan. Karena apa? Karena zamannya sudah bukan zaman seperti dulu. Zaman hari-hari ini kita semua tahu masanya adalah masa-masa pada zaman akhir. Jadi tentunya akan banyak proses demi proses, kejadian demi kejadian yang Tuhan sudah ceritakan. Peperangan yang jelas di mana-mana kalau ada peperangan itu pasti perekonomian kehidupan itu tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai. Bahkan dikatakan di Meterai kedua dibuka bahwa itu akan mengambil damai sejahteranya, ya. Jadi damai sejahtera kita itu diambil. Enak-enak adem ayem istilahnya, ya. Bahasa Inggrisnya adem ayem. Tahu-tahu merasa kayak tidak ada damai sejahtera, kayak sumpek, kayak bingung, kayak gimana gitu loh. Nah, di situ kita harus belajar seperti Abraham. Kita bukan fokus kepada berkat-berkat Tuhan saja, ya. Tapi kita harus fokus kepada Tuhannya. Jadi mulai belajar untuk mengalihkan pandangan kita. Bukan fokus kepada apa yang Tuhan berikan, tapi fokusnya kepada Yesus. Bukan fokus kepada keselamatan yang Tuhan berikan, karena itu sudah diberikan, sudah dilakukan Tuhan. Tapi fokus kepada karya salib Tuhan. Bagaimana Dia menebus dosa-saudara dan kita, bagaimana Dia begitu mengasihi saudara dan saya, sampai Dia mau melakukan itu semua. Jadi ketika fokusnya kepada Dia, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan tetap dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaan itu tidak akan lepas dari ketaatan. Kalau kita setia itu beriman, ya. Pistis, punya iman, beriman. Kita pasti taat. Dan taat itu dalam perbuatan. Seperti Abraham. Bukan cuma taat, ya Tuhan. Enggak, tapi betul-betul anaknya diberikan. Betul-betul hartanya, berkatnya yang dari Tuhan itu diberikan balik sama Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita hari-hari ini ke depan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau mencoba saudara, kita harus mengucap syukur dan kita harus taat seperti Abraham. Taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Maka melalui Abraham turunlah keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian pula Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Supaya melalui saudara dan saya, nanti kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa mengenai kesetiaan, ketaatan daripada Abraham. Di mana dia rela dan fokus hanya kepada Engkau seorang, bukan kepada berkat atau anak Ishak, anak keturunan daripada perjanjian yang Tuhan janjikan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi dia taat, dia mau memberikan itu semua sebagai persembahan kepada Engkau. Karena dia fokus hanya pada Tuhan.
sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya. Tuhan ajari kami, setiap daripada kami, untuk kami boleh berjalan di bumi mengikut Engkau dengan meneladani apa yang telah Abraham lakukan. Bahkan lebih daripada itu, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan sebagai gambaran di mana melalui karya salib yang Tuhan lakukan, maka kita semua yang percaya beriman beroleh keselamatan. Berkati setiap daripada kami dengan berkat daripada Allah Bapa, dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang melindungi, menuntun, memberkati, menolong kita semua mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.